hoax, saling menghujat, saling menfitnah, kemudian apa berita-berita bohong Ya. yang banyak sekali. Mhm. Kemudian demo-demo yang tidak perlu. Hmm. Padahal kalau kita lihat negara lain sudah berbicara bagaimana strategi visi ke depan. Saya sekarang sudah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Selamat sore, Pak Presiden. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kabar Baik, Pak baik. Presiden. Pak Presiden, ini kan memasuki masa 3 tahun pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo begitu ya. Bulan Oktober nanti sudah 3 tahun begitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sebagai warga negara, Pak. Bapak 3 tahun di pemerintahan pusat, 2 tahun pernah di Gubernur DKI, kemudian di level kota, wali kota sudah pernah juga, Pak. Ini masyarakat yang nitip pertanyaan, apa sih, Pak, persoalan real bangsa kita ini? Dan sudah sejauh mana sebenarnya perjalanan kita dari Bapak yang pernah jadi wali kota, gubernur, sampai dengan pemerintahan di 3 tahun ini? Iya, jadi sebetulnya sama ya di kota, di provinsi, di skop yang besar Ya, negara ini semua sama. Perusahaan-perusahaan yang ada. ya, Yang pertama di sisi pemerintahan memang persoalan birokrasi ini masih menjadi persoalan utama kita. birokrasi, Pak ya. Birokrasi. Bagaimana membawa birokrasi ini agar bisa cepat melayani, cepat bertindak kalau ada persoalan-persoalan di lapangan. Orientasinya tidak selalu orientasi prosedur, tetapi orientasinya orientasi hasil. Ya. Ini kita akan bawa ke sana. Kemudian persoalan-persoalan yang mendasar, saya kira kita masih memiliki persoalan-persoalan di bidang pendidikan kesehatan masyarakat yang ini juga memerlukan perhatian khusus kita semuanya karena ini juga hal yang basic yang Ya. dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga ketertinggalan infrastruktur kita yang berkaitan dengan pelabuhan, jalan tol, kemudian airport, pembangkit listrik. Kalau dibandingkan dengan negara lain, Ya. kita memang Sejauh apa, Pak, ketertinggalannya, tertinggal. Pak? Karena kan orang sering bertanya, Pak Jokowi ini kerjanya ngerjain infrastruktur terus. Kalau kita lihat kemarin kan tol Pemalang Batang yang 20 tahun mangkrak kalau tidak salah, Pak ya. Itu kemudian 3 tahun di ini Bapak selesai. Realnya di mana sih, Pak, masalahnya? Apakah memang ada keabaian atau sulit Ya, diwujudkan, memang memang? perlu kerja detail di lapangan ya. Sebetulnya itu persoalan kecil yang bisa diselesaikan lewat keputusan lapangan. Tapi kalau kita nggak pernah melihat lapangan ya itu nggak akan kelihatan itu. Yang banyak memang persoalan pembebasan tanah. Tetapi sekarang dengan adanya skema pembebasan lahan yang ditalangi oleh Elman ini lebih mempercepat pembebasan lahan itu sehingga masyarakat juga merasa dibayar dengan cepat, kita pun juga bisa membebaskan lahan dengan cepat sehingga konstruksi itu bisa segera dimulai. Kalau konstruksi itu cepat, kalau lahan itu sudah bisa dibebaskan. Jadi masalahnya utamanya adalah pembebasan lahan ya dari dulu itu, Pak ya? Iya, pembebasan lahan yang paling banyak di pembebasan lahan. Oke, Pak, saya ingat pertengahan Mei lalu dengan gerak kerja Pak Presiden itu kan saya sempat menangkap ada nada yang geram gitu ya, nada gergetan gitu, Pak. Pertengahan Mei kalau tidak salah di rapat internal pengawasan pemerintahan intern kalau nggak salah, Bapak mengatakan bahwa negara-negara lain sudah bicara luar angkasa, negara-negara lain sudah bicara pembayaran bukan lagi kartu kredit, kita masih soal demo, soal hoax. Itu benar atau bagaimana sih, Pak? Ya, kita Sekritis itu kondisinya? kadang-kadang melihat negara kita ini ya, justru yang menguras tenaga itu hal yang kecil, yang tidak produktif, yang itu justru mengganggu jalannya pembangunan, jalannya pemerintahan ya. Seperti tadi, hoax, saling menghujat, saling menfitnah, kemudian berita-berita bohong yang banyak sekali.
kemudian demo-demo yang tidak perlu. Padahal kalau kita lihat negara lain sudah berbicara bagaimana strategi visi ke depan, mengelola ruang angkasa, berbicara masalah pembayaran PayPal, diperbaiki lagi dengan Alipay misalnya, kemudian bukan juga kartu kredit lagi ya. Iya, dan nggak pakai kartu kredit, kemudian berbicara mengenai mobil fantastik masa depan Tesla, hal-hal seperti itu yang tentu saja kita ini juga perlu berbicara visi ke depan itu apa, bagaimana strategi politik internasional kita, bagaimana strategi pembangunan infrastruktur kita, bagaimana strategi pembangunan ekonomi kita, bagaimana strategi pembangunan produk-produk yang berorientasi ekspor kita, bagaimana strategi pembangunan industri kita. Kita berbicara yang besar-besar itu, tapi kalau energi kita habis untuk hal yang tidak produktif, yang gede malah bisa tertinggal. Pak, itu masalahnya ada di mindset masyarakat atau ini gara-gara elit politiknya juga Pak sebenarnya Pak? Ya, masyarakat itu biasanya melihat contoh. Masyarakat itu melihat teladan-teladan yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita, oleh elit-elit kita, oleh pimpinan-pimpinan kita, baik yang di level daerah, di level provinsi maupun di level nasional. Masyarakat selalu melihat itu. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa tokoh-tokoh ini dijadikan contoh oleh masyarakat. Iya. Sekarang akhir-akhir ini juga kalau saya lihat Pak Presiden ke beberapa daerah Kalimantan Selatan, ke Jawa Timur, ke Ungaran ya terakhir begitu Pak ya, mengunjungi kiai-kiai gitu, karena masalah terakhir-terakhir ini bicara soal kebinekaan, ormas yang tidak Pancasilais. Ini memang upaya pendekatan Bapak untuk melakukan merekatkan kembali hubungan tentang kebinekaan itu Pak. Salah satunya memang itu ya. Hubungan antara ulama dan umaro ini penting sekali. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga hubungan ulama umaro ini penting. Oleh sebab itu kenapa setiap ke daerah saya selalu bertemu dengan ulama, kemudian juga ke pondok pesantren, ya untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan kita, berkaitan dengan ekonomi negara kita seperti apa. Tetapi di samping itu juga saya selalu ingin mendapatkan masukan-masukan dari para ulama, juga dari masyarakat yang ada di daerah. Apa Pak responnya seperti apa mereka Pak setelah bertemu dengan Pak Presiden? Banyak. Mungkin yang sebelumnya sempat miskomunikasi melihat Presiden. Banyak menyampaikan masukan-masukan yang baik, banyak juga menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, karena masyarakat di bawah kadang-kadang juga berkeluh kesahnya dengan para kiai. Saya kira itu yang selalu kita serap dari dialog, pertemuan-pertemuan saya dengan para ulama. Ada satu kelompok yang kemudian sering mengatakan bahwa wah ini rezim pemerintah sekarang ini sering mengkriminalisasi ulama. Ini bukan cara untuk menangkis itu Pak ya, ketika bertemu dengan para kiai-kiai. Ini satu kelompok, saya bilang satu kelompok. Baik di tingkat nasional, di daerah, kita tiap hari ketemu dengan ulama, bagaimana kita mengkriminalisasi. Enggak lah, kita enggak ada pikiran seperti itu. Kalau ada hal yang berkaitan baik dengan masalah-masalah hukum, pasti di situ ada bukti hukum, di situ ada fakta hukum, yang itu juga urusannya aparat hukum, baik urusan kepolisian, urusan kejaksaan, atau kalau korupsi urusan KPK. Ini soal KPK ini Pak, ini banyak masyarakat yang nitip nih Pak pertanyaan ke saya Pak. Tanyain dong ke Pak Presiden, mengatakan bahwa sebelumnya kan Pak Presiden sempat ditanyain, intinya saya tidak ingin KPK lemah, tapi ketika ditanya soal angket itu ranah DPR. Memang secara peraturan perundangan angket itu ranahnya DPR, Pak. Tetapi kalau kita baca tatipnya, DPR itu mengangkat angket dan meminta memberitahukan kepada Presiden. Ketua KPK juga begitu, Pak, mengatakan berharap Presiden bersikap tentang ini. Saya tahu Presiden pasti mengikuti. Bagaimana sih Pak soal angket ini? Ini ancaman pelemahan tidak menurut Pak Presiden? Ya, supaya masyarakat tahu
terlebih dahulu ya, bahwa hak angket itu wilayahnya DPR. legislatif, Ya. wilayahnya DPR, bukan wilayah eksekutif. Dan kita harus menghargai hak yang dimiliki oleh DPR.